Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Masaputra dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UINHAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjalanan dari demokrasi. Menurut Nimatul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, yaitu ada dua, yaitu fakta historis. Pertama, hampir semua orang masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, secara lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa abad ke-20 sendiri menggambarkan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi jadi dua, yaitu tahap pra-kemerdekaan dan tahap pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut atau fluktuasi dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara, atau pemerintahan dalam posisi keseimbangan, dan saling melakukan pengawasan. Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu, itu dibagi dalam 4 periode, yaitu demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik di setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil, koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Jadi di dalam sebuah demokrasi adanya partai-partai politik itu berperan penting dalam kabinet. Jadi jatuhnya dari sebuah kepemimpinan itu bergantung kepada partai-partai yang mendukung mereka. Jadi ketika partai politik itu diselisihkan atau dicurangi, maka dihianati, maka mereka tidak akan segan-segan untuk meninggalkan kabinetnya. Lalu demokrasi terpimpin periode 1959 dan 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan politik, dan berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Dalam praktik pemerintahan pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante, merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Lalu ada demokrasi Pancasila. Periode 1965 dan 1998, periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya peristiwa G30 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini yaitu adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan
yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuensi dan murni. Lalu demokrasi pada periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi 1998 hingga sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu yaitu Soeharto yang menjabat sebagai presiden terlama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia pada periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa berikutnya. Jadi itu perjalanan dari demokrasi. Lalu bagaimana komunitas-komunitas Islam pada periode Soeharto, Soekarno dan juga pasca kemerdekaan. Nah, pada periode Soekarno mulai bermunculan partai-partai politik yang menaungi kabinet-kabinet atau pemerintahan negara seperti yaitu Masyumi yang terdiri dari NU, Muhammadiyah, lalu ada PDI, lalu ada Syarikat Islam. Jadi partai-partai ini bermunculan dan sekaligus berperan dalam politik yang ada di Indonesia. Jadi lalu pada periode ini pemilu partai politik banyak sekali yang condong kepada terhadap partai yang bernotabene Islam. Lalu yang pada akhirnya banyak sekali pergolakan atau perpecahan di dalam partai tersebut yang lalu partai Masyumi terbelah menjadi beberapa partai yaitu NU, Muhammadiyah, PAN dan juga PDI. Lalu partai-partai politik yang tua seperti P3, lalu PKB, NU, Muhammadiyah sampai sekarang masih eksis. Sekarang masih eksis hingga pada masa modern sekarang. Banyaknya partai politik yang melahirkan persaingan yang ketat dan berlomba-lomba untuk mencapai puncak rantai makanan. Pada era modern sekarang, partai politik masih sangat berpengaruh dan juga memberikan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat. Entah itu bantuan maupun bansos, terlepas dari kebiasaan mereka yang memang banyak yang korupsi. Namun partai politik pada era modern sekarang banyak yang disalahgunakan, yaitu sebagai alat perang bagi umat Islam maupun non Muslim, sebagai berlomba-lomba untuk mencapai puncak rantai makanan. Jadi itulah mengapa jeleknya partai politik sekarang maupun yang notabene Islam itu sebagai alat untuk hak suara maupun alat perang untuk mencapai sebuah puncak kemerdekaan, puncak kekuasaan mereka lah. Itulah partai politik di era modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Kamal Saputra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.